Hanya 10 menit isi. Pengelolaan kinerja guru di PMM. Halo Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah dimanapun Anda berada, saya akan mempraktikkan bagaimana mengerjakan pengelolaan kinerja guru dan Kepala Sekolah di PMM atau Platform Merdeka Mengajar dengan waktu hanya kurang dari 10 menit. Mari kita langsung praktekkan. Check it out. Baik Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah, kali ini kita akan melakukan pengelolaan kinerja di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Langkah pertama, Bapak Ibu silahkan membuka Google Chrome. Kemudian ketikkan di sini PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Setelah itu, di Google akan muncul seperti ini. Silahkan pilih yang atas ya, Platform Merdeka Mengajar. Dan ketika Bapak Ibu sudah pernah masuk, maka tampilannya seperti ini. Jika belum pernah masuk atau menggunakan PMM dari laptop, nanti akan diminta memasukkan username dan password. Nah, Bapak Ibu bisa minta username dan password itu ke operator sekolah. Langkah berikutnya, silahkan Bapak Ibu membuka ini ya, menu baru ini yang pengelolaan kinerja yang ungu ini. Kita klik. Kemudian tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di halaman ini akan mengisi perencanaan kinerja. Nah, alurnya bulan Januari Bapak Ibu bisa merencanakan atau membuat perencanaan guru dan persetujuan atasan gitu. Kemudian di bulan Februari nanti akan persiapan observasi kelas. Kemudian di bulan Maret itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian di bulan April dan Mei itu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Dan bulan Juni ini diakhiri dengan refleksi, penilaian, dan juga penentuan predikat kinerja guru. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita mulai dengan klik lanjut rencanakan kinerja. Oke, di sini ada 5 alur. Yang pertama praktik pembelajaran, kemudian yang kedua pengembangan kompetensi, yang ketiga tugas tambahan, dan 4 itu perilaku kinerja, dan yang kelima rangkuman. Bapak Ibu, kita bisa mulai di halaman pertama ini dengan memilih apa yang menjadi fokus yang akan kita tingkatkan di kinerja kita atau fokus peningkatan kinerja kita, yaitu disediakan berdasarkan rapot pendidikan satuan pendidikan kita. Jadi setiap satuan pendidikan beda, setiap Bapak Ibu guru sekolahnya beda. Kebetulan di sekolah saya itu di sini ada yang hijaunya 3 ya. Yang umpan balik, perhatian, ekspektasi ini sudah hijau, yang lainnya masih kuning. Dan di sini dituliskan kualitas pembelajaran tidak ada dimensi prioritasnya. Jadi kita pilih salah satu saja. Kita misalkan pilih penerapan disiplin positif. Oke, saya klik. Ketika sudah diklik, nanti di pojok kanan bawah ini akan muncul tombol ke pengembangan kompetensi. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, di pengembangan kompetensi ini kita bisa memilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk kita ya. Poinnya minimal Bapak Ibu, minimal harus memiliki 32 poin. Nah, kita bisa memilih langsung rencana hasil kerja. Nah, di sini sudah ada keterangannya Bapak Ibu. Contohnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan seminar atau sebagai peserta seminar lokakarya dan sebagainya, itu poinnya 4. Kemudian ini yang kedua juga 4, dan paling bawah ini banyak banget. Nah, ini nih Bapak Ibu, jika kita sebagai penggerak komunitas mengadakan minimal 3 kegiatan praktik pembelajaran, kita akan mendapatkan 36 poin. Nah, ini silahkan sebagai guru penggerak tentunya lebih besar juga. Kita langsung saja, misalkan kita pilih sebagai peserta seminar. Nah, ini kalau targetnya kuantitasnya 1 kegiatan, maka poin yang kita dapatkan 4. Ketika kita memilih 2 kegiatan, maka poinnya 8. Ingat minimal 32. Ini ada kekurangannya sekian poin ya di yang merah ini. Ketika kita targetkan 3, maka poinnya 12. Oke. Kita bisa tambah Bapak Ibu dengan klik tambah ini, nambah. Kalau yang pertama kita menjadi peserta seminar lokakarya atau yang lain, yang
Pilihan kedua ini kita bisa memilih yang lainnya Bapak Ibu. Penelaah aksi nyata itu 6 poin. Penelaah cerita praktik baik. Nah, ini karena saya sebagai penggerak komunitas ya Bapak Ibu. Ini saya akan memilih yang ini 36 poin. Atau Bapak Ibu ada yang guru penggerak. Kalau saya guru penggeraknya sudah tahun lalu ya, jadi tidak bisa. Ini bisa 100 langsung 128 poin. Saya akan memilih yang 36 poin ini karena saya sebagai penggerak komunitas belajar. Oke, ini. Nah, ini total poin sudah 48. Katakanlah kita sudah cukup gitu ya. Kita langsung masuk ke tugas tambahan. Di halaman berikutnya ada tugas tambahan, Bapak Ibu ini opsional. Jadi tidak wajib. Tetapi Bapak Ibu yang mungkin punya tugas tambahan di sekolah bisa mengisikan di sini. Langsung ke kolom rencana hasil kerja kita diminta memilih. Nah, ini keterangannya sangat lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu misalkan sebagai TPPK atau tim pencegahan dan penanganan kekerasan ini dibuktikan dengan SK TPPK, ini bisa memilih ini. Atau sebagai operator dapodik bisa memilih ini. Kemudian yang paling bawah ini Bapak Ibu sebagai bendahara BOS dihargai ya, ini bisa memilih operasional BOS gitu. Nah, ini Bapak Ibu pilihannya ada banyak sekali ya. Nah, ini sebagai pengurus organisasi juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini saya akan memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tutor pada pendidikan jarak jauh, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kebetulan saya sebagai fasilitator di guru penggerak, maka saya akan memilih ini ya, tutor pendidikan jarak jauh pendidikan. Saya juga sebagai praktisi mengajar. Oke. Di sini satu kegiatan, tidak ada minimalnya ya. Oke, ketiga sudah tugas tambahan, kita langsung ke perilaku kerja. Nah, ini perilaku kerja ada yang dibuat akronim berakhlak gitu ya, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal, dan adaptif, dan terakhir kolaboratif. Ini bisa kita pilih. Dan ini nanti akan dinilai ya Bapak Ibu yang bagian perencanaan kinerja ini oleh atasan. Contohnya kita pilih salah satu. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan tahun ini? Oh, memahami kebutuhan peserta didik. Bisa kita pilih ini. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut sehari-hari? Contohnya memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Sampai di sini ya akuntabel. Ini juga diisi. Nah, diisi semua Bapak Ibu. Silahkan sesuai dengan apa yang menjadi pilihan Bapak Ibu. Fokus yang ingin Bapak Ibu wujudkan perilakunya, indikator perilaku sebagai seorang ASN begitu ya. Di kolaboratif ini juga gitu. Kemudian jika sudah selesai maka nanti tinggal klik ke rangkuman. Kemudian nah ini Bapak Ibu rangkuman. Nanti rangkumannya akan jadi seperti ini. Sampai bawah. Apa yang sudah kita tuliskan tadi dirangkum di sini. Ketika sudah selesai, Bapak Ibu tinggal lanjutkan atau ajukan. Nah, ini Bapak Ibu tidak sampai 15 menit ternyata bisa selesai ya. Nah, itu tutorial atau tata cara bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kemudian kita bisa diubah mulai dari satu lagi. Karena ini masih draft. Kiranya begitu Bapak Ibu tutorial bagaimana mengisi pengelolaan kinerja guru di PMM. Selamat mempraktekkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke Bapak Ibu, bagaimana? Mudah sekali kan? Tidak ada 10 menit sudah bisa dikerjakan. Selamat untuk mempraktekkan.